Jikalau hari ini saudara tidak mau berurusan dengan dia, satu hari nanti saudara terpaksa berurusan dengan dia. Henry bilang, orang yang tahu siapa Kristus namun tetap membencinya dan tidak mau tunduk kepadanya dan kepada hukumnya, itu adalah anak sulung neraka. Kita beritakan Injil, terus beritakan Injil, rajin beritakan Injil, tapi selalu saja ada orang yang membenci Kristus dan merasa tidak perlu ada urusan dengan Kristus dalam hidup mereka. Satu hari nanti mereka akan berurusan dengan Kristus. Saya tahu setiap kali saya bikin apa saja di Facebook atau di YouTube, selalu ada orang-orang yang muncul di sana dan mencaci maki. Bahkan saya yakin sementara saya khotbah di sini pun ada anak-anak setan di dalam YouTube yang bikin onar di sana. Selalu seperti itu. Dan merasa tidak berurusan dengan Kristus, yang kerjanya hanya menghina. Tapi kalau sekarang saudara dengar yang saya katakan ini, satu hari nanti kamu akan berurusan dengan dia. Pada waktu kamu berdiri di hadapannya dan melihat dia sebagai hakim dari segala orang hidup dan orang mati, kamu pasti berurusan dengan dia. Kalau mau mencaci maki, teruslah memaki. Mau menghina, teruslah menghina. Mau mengejek, teruslah mengejek. Tapi satu hari nanti kamu tidak akan lolos dari dia. Semua orang yang tidak mau berurusan dengan Kristus dalam hidup ini akan berurusan dengan dia saat mati dan saat penghakiman terakhir. Dan semoga itu saudara. Tapi kalau ada saudara yang seperti itu, segeralah bertobat dan percaya kepada Kristus. Dan berurusanlah dengan dia sepanjang kamu hidup. Bagaimana berurusan dengan dia? Setelah kita percaya kepada Kristus, berurusanlah dengan dia. Ada banyak urusan kita dengan Tuhan. Dalam cerita Injil, Yesus bersama dengan orang tuanya Yusuf Maria pernah pergi hari raya di Yerusalem. Dan pada waktu rombongan sudah pulang, Yesus ternyata tidak ada di rombongan itu. Dan Maria Yusuf mencari Yesus. Ternyata menemukan dia di bait Allah sedang bersoal jawab dengan ahli-ahli Taurat tentang hukum Taurat. Lalu Maria menegur Yesus, kamu bikin susah orang tua saja. Dan seterusnya. Bapakmu dan aku mencari engkau. Tapi Yesus menjawab dalam Lukas 2 ayat 49. Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku harus berada dalam rumah Bapakku? Di sini terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia Terjemahan Baru tidak terlalu pas. Di dalam MELT dikatakan begini, tidak tahukah kamu bahwa seharusnya aku berada dalam urusan-urusan Bapakku? Yesus ada dalam urusan-urusan dengan Bapaknya. Karena itu dalam versi King James juga, I must be about my father's business. Aku harus berada dalam urusan kesibukan Bapakku. Itu berarti bahwa berurusan dengan Tuhan itu terlibat dalam segala hal yang berkenaan dengan dia di dalam hidup ini. Termasuk di dalam pekerjaan-pekerjaan pelayanan, itu adalah berurusan dengan dia. Karena itu Yesus berkata dalam Yohanes 4 ayat 34, makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Kalau begitu, berurusan dengan dia, itu artinya terlibat dalam segala hal. Entah itu beribadah, entah itu melayani, atau apapun yang kita lakukan dalam kaitan dengan Tuhan. Itu namanya berurusan dengan Tuhan. Makanya Paulus bilang, urusanku setiap hari itu adalah memelihara jemaat-jemaat. Pagi saudara bangun, pergi kerja. Sepanjang kerja, pulang capek, lalu tidur. Begitu tidur, besok bangun pagi, bangun lagi, pergi kerja lagi. Lalu pulang tidur, lalu besok pagi pergi kerja lagi. Pertanyaan saya, kapan saudara berurusan dengan dia? Kapan kamu mempunyai urusan dengan dia? Banyak orang mempunyai urusan, tidak mempunyai urusan dengan Tuhan. Tapi banyak punya urusan dengan dunia ini. Dan punya urusan dengan setan-setan. Tapi kalau seorang percaya, dia sadar dia hidup di dunia ini, dia harus berurusan dengan dunia ini. Ya,
Tapi dia sadar juga bahwa karena dia sudah diselamatkan oleh Tuhan, dia pun harus berurusan dengan Tuhan. Dulu saya pernah baca satu buku cerita. Dia bilang seorang anak kecil sudah percaya Tuhan Yesus, sudah diberitakan Injil, dan dia tiap pagi bangun baca Alkitab, berdoa, melayani. Pokoknya dia anak yang manis. Lalu dia masih sekolah, dan di sekolah ada pelajaran agama. Satu hari dikasih waktu ujian. Ujiannya ya ada banyak pertanyaan. Lalu 2 pertanyaan terakhir, ceritakanlah apa yang engkau ketahui tentang Allah. Lalu itu nomor 9. Lalu nomor 10, ceritakanlah apa yang engkau ketahui tentang setan. Ini anak sudah kerja nomor 1 sampai 8. Lalu nomor 9, ceritakanlah apa yang kamu ketahui tentang Allah. Lalu dia mulai bahas sudah banyak tentang Allah. Dia mulai bahas mulai dari Allah yang mengasihi. Lalu Allah turun ke dalam dunia ini. Yesus Kristus mati di kayu salib. Terus setelah dia omong panjang sekali tentang Allah, guru bilang 1 menit waktu selesai kumpul. Sedangkan nomor 10 pertanyaannya, ceritakanlah apa yang kau ketahui tentang iblis. Waktu habis. Karena terlalu banyak cerita tentang Tuhan Allah. Begitu pertanyaan 10 dia baru mau ini. Waktu habis. Lalu nomor 10 dia tinggal jawab dalam 1 kalimat. Tidak punya waktu untuk setan. Titik. Mungkin dia tidak dapat nilai bagus. Ya. Tapi terlihat bahwa ketika berurusan dengan Tuhan, dia begitu menikmatinya dan menghabiskan begitu banyak waktu dalam urusan dia dengan Tuhan. Seberapa banyak saudara berurusan dengan dia dalam hidup ini. Dan seandainya saudara adalah orang tua yang sudah percaya, sudah terlibat di dalam pekerjaan pelayanan, pertanyaan saya adalah, bagaimana dengan anak-anakmu? Apakah anak-anakmu sudah percaya kepada Yesus dan sudah berurusan dengan dia atau tidak? Lebih celaka lagi, ada banyak orang tua yang marah kalau anaknya berurusan dengan Tuhan. Pada waktu saya SMA, saya punya 2 teman akrab. Yang satu Pak Roli Habah, yang adalah jemaat kita ini. Yang satu lagi teman kami namanya Nurdi. Kami 3 sering berdoa bersama, merintis persekutuan bersama, lalu melayani bersama. Tapi kami 2 aman. Orang tua saya mendukung saya dalam pelayanan. Demikian juga dengan Pak Roli. Tapi beda dengan teman kami yang satu ini. Bapaknya sangat anti dengan segala macam urusan yang berkaitan dengan pelayanan. Tiap kali pelayanan, pulang dia mesti dihajar. 1 kali dalam acara ibadah, pulang selesai habis ibadah, saya mengantar Noldi ini pulang. Bapaknya sudah tunggu di muka rumah. Lalu dia lepaskan ikat pinggangnya, dia pukul teman saya Noldi habis-habisan. Dia menghadap saya dengan ikat pinggang, saya lari. Sejak itu saya tidak injak rumahnya dia lagi. Tapi dia ancam saya, hei bajingan, lu jangan ajak anak-anak saya macam-macam lagi ya. Saya tidak injak rumahnya lagi. Tapi pokoknya teman saya ini dihajar habis-habisan. Dan hari itu begitu dihajar habis-habisan, teman saya berdiri, Bapak, saya berusaha untuk hidup baik, tapi Bapak hajar saya. Bapak dengar baik-baik yang saya omong. Mulai sekarang saya akan jadi jahat. Sejak itu dia memisahkan diri dari kami. Tidak lagi pelayanan dan beribadah. Dan dia berbuat segala macam kejahatan yang bisa dia lakukan. Dia lakukan semua demi memuaskan bapaknya. Hilang kontak. Beberapa tahun kemudian ketemu lagi. Dia sudah di Surabaya dan jadi bandar narkoba. Dia sempat kembali dan menceritakan pengalaman yang panjang dan beberapa kali nyaris dibunuh mati oleh musuh-musuhnya. Bahkan sempat dimasukkan dalam karung untuk dibunuh mati. Sementara dalam karung itulah dia berdoa, Tuhan kalau bisa selamatkan dia 1 kali ini. Dan dia akan bertobat. Dan dia selamat. Dia pulang lalu berikan kesaksian itu. Tapi kenapa dia berubah menjadi seperti itu? Dia ingin berurusan dengan Tuhan dalam hidup ini. Sayangnya orang tuanya enggan membiarkan anaknya berurusan dengan Tuhan. Sadarlah, satu hari nanti semua orang akan punya urusan dengan Tuhan. Shalom saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Berkembangnya industri perfilman di negara kita ini itu membawa angin segar bagi banyak pihak dan juga termasuk di dalamnya adalah institusi-institusi rohani. Di mana institusi-institusi rohani ini mendapatkan kesempatan untuk memproduksi film yang pada akhirnya dapat disebarkan melalui berbagai macam platform, baik televisi, YouTube, dan OTT lainnya, ya. Nah, Pijar TV sebagai salah satu TV Kristen itu mempunyai sebuah tujuan untuk bisa menyebarkan
berita Injil dan kebenaran firman Tuhan itu kepada lebih banyak orang dengan semboyannya menjadi terang bagi Indonesia. Pijar TV mempunyai kerinduan supaya lebih banyak orang mengenal Tuhan, mengenal kebenaran firman Tuhan, dan lebih-lebih itu adalah sebagai bentuk pelaksanaan amanat agung Tuhan Yesus, memberitakan Injil kepada banyak orang. Nah, tentu saja memberitakan Injil itu bisa dengan berbagai macam cara, tapi dengan berkembangnya industri perfilman ini, maka Pijar TV itu mempunyai kerinduan untuk memproduksi sebuah film rohani yang syarat dengan pesan Injil maupun juga pengajaran firman Tuhan. Karena itu Pijar TV bekerja sama dengan Yayasan Karya Bakti Esra Soru, juga dengan Gereja GKN Revival, dan juga dengan YGP itu berencana memproduksi sebuah film rohani pada bulan Desember yang akan datang dan diproduksi di Kota Kupang dengan judul Suatu Hari Nanti. Saya sendiri akan terlibat di dalam film tersebut yang mana akan memberikan pesan-pesan rohani apa yang didapatkan dari film tersebut, yang tentu saja syarat akan pemberitaan Injil dan pengajaran firman Tuhan. Nah, untuk melaksanakan ini tentu saja membutuhkan biaya yang cukup besar, dan karena itu pada kesempatan ini saya juga meminta saudara-saudara untuk mendukung program atau rencana ini, rencana produksi film ini, baik melalui dukungan doa dan juga termasuk dukungan dana. Kalau saudara digerakkan Tuhan untuk ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan ini, maka di layar saudara itu ada nomor rekening yang tertera di sana. Saudara bisa mentransfernya untuk memberikan dukungan bagi produksi film Pijar TV, Yayasan Karya Bakti Esra Soru, Gereja Kristen Injil Nusantara Revival Kupang, dan juga YGP. Dan biarlah apa yang saudara berikan itu akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, dan banyak orang bisa mendengar Injil, mendengar firman Tuhan, pesan-pesan firman Tuhan melalui film tersebut Suatu Hari Nanti. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Shalom.